Hanya itu, Chen Ping tampak terkejut. Kenapa, kau masih ingin membunuhku? Wajah lelaki itu langsung menjadi gelap dan berkata, jangan salah paham, senior. Bukan itu yang kumaksud. Menurutku itu terlalu sederhana. Chen Ping buru-buru menjelaskan. Kalau kekuatanku pulih, aku bisa menghancurkanmu sampai mati hanya dengan satu jari. Pria itu mendengus dingin. Senior, bolehkah aku bertanya? Kamu bukan seorang kultivator dari dunia ini. Mengapa kamu muncul di sini sebagai orang yang telah melewati level? Chen Ping sangat ingin tahu dari mana orang-orang yang lulus level tersebut berasal dan bagaimana mereka terpilih. Mendengar pertanyaan Chen Ping, lelaki itu menghela napas dan berkata, siapa bilang aku bukan dari dunia ini? Hanya saja waktuku sudah terlalu jauh dan banyak orang yang tidak mengingatku. Mungkinkah senior itu adalah orang yang sangat berkuasa di dunia ini? Chen Ping terkejut saat mendengarnya. Aku tidak bisa dianggap sebagai orang yang kuat, tapi aku telah mencapai surga dengan usahaku sendiri. Pria itu mengangkat kepalanya, menatap langit, matanya penuh dengan kerinduan. Lalu mengapa kau kembali? Dan meskipun kekuatanmu bagus, itu masih jauh dari kekuatan para dewa di surga. Chen Ping bertanya dengan jujur. Jangan bertanya lagi. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Karena kamu sudah melewati bea cukai, aku akan meninggalkan tanda lulus bea cukai padamu. Setelah pria itu selesai berbicara, cahaya merah dari telapak tangannya mengenai Chen Ping. Chen Ping langsung merasakan bahwa memang ada tanda tambahan di tubuhnya. Senior, apakah kamu akan tinggal di sini selamanya dan tidak pergi? Aku takut dunia ini akan ditinggalkan, dan kemudian seluruh dunia akan hancur. Chen Ping benar-benar ingin tahu apa sebenarnya tangga menuju surga ini. Sekarang dia semakin menyadari bahwa tangga menuju surga ini adalah mahakarya dari suatu makhluk yang kuat, dan mereka hanyalah pion yang dikendalikan. Melihat Chen Ping masih bertanya, pria itu menghela nafas dan berkata, kita tidak akan pernah bertemu lagi, jadi tidak ada salahnya memberitahumu. Aku ditekan di sini oleh Dao Agung, dan tanda penjara telah dicap di tubuhku. Tidak ada cara bagiku untuk meninggalkan tempat ini. Terus terang saja, identitas saya saat ini adalah seorang tahanan yang sedang dihukum. Perkataan pria itu membuat Chen Ping tertegun sejenak. Dia tidak tahu bahwa ada tahanan di surga. Lalu bisakah kau meninggalkan dunia tangga ini menuju surga? Jika kau bisa pergi, bisakah kau kembali ke surga? Chen Ping bertanya. Pria itu menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa pergi dari sini. Bahkan jika aku bisa pergi, tidak ada cara bagiku untuk kembali ke surga. Aku tahu bahwa kalian semua berasal dari dunia surgawi. Dunia surgawi diselimuti oleh formasi besar langit dan bumi. Para pembudidaya surgawi yang terperangkap di dalamnya tidak dapat kembali. Selain itu, kita juga ditekan oleh Dao Agung di alam surgawi. Lebih baik tinggal di sini dan merasa nyaman. Senior, formasi besar langit dan bumi telah sedikit mengendur. Aku yakin tidak akan butuh waktu lama sebelum kita bisa menghancurkannya. Kata Chen Ping, bagaimana mungkin, formasi langit dan bumi dibentuk oleh makhluk agung kuno. Siapa di antara para kultivator di alam surgawi yang dapat menghancurkannya? Pria itu tidak percaya apa yang dikatakan Chen Ping. Aku bisa, kata Chen Ping, dan mengeluarkan 4 keping giok. Ini adalah 4 keping giok dari formasi langit dan bumi. Aku sudah memecahkan 2 di antaranya sekarang. Selama aku memecahkan 2 keping giok yang tersisa, formasi langit dan bumi akan muncul, dan kemudian aku bisa memecahkannya. Melihat keempat kepingan giok ini, mata pria itu akhirnya menunjukkan sedikit rasa panas. Dia menatap Chen Ping dan berkata, apakah kamu ingin aku pergi dari sini, lalu memanfaatkan kesempatan untuk menghancurkan formasi besar langit dan bumi di dunia surgawi dan kembali ke dunia surgawi? Benar sekali, Chen Ping mengangguk. Mengapa kau menyelamatkanku, dan aku punya bekas tahanan di tubuhku? Aku harus menghilangkan bekas tahanan itu terlebih dahulu. Aku hanya bisa pergi jika aku sudah tidak lagi menjadi tahanan. Pria itu bertanya, tidak apa-apa, aku hanya ingin melakukan sesuatu yang baik. Chen Ping tersenyum sedikit. Melihat ekspresi Chen Ping, pria itu tersenyum dan berkata, jika kamu benar-benar menyelamatkanku, aku bersedia menjadi bawahanmu dan mematuhi perintahmu selama 300 tahun. Tentu saja pria itu tahu bahwa Chen Ping tidak akan pernah melakukan ini hanya untuk berbuat baik. Seperti kata pepatah, tidak ada penghargaan tanpa jasa. Karena Chen Ping ingin menyelamatkannya, dia harus memberikan sesuatu sebagai balasannya.
Dia sekarang menjadi tahanan dan tidak memiliki sumber daya atau harta apapun. Satu-satunya hal yang dapat dia lakukan adalah mematuhi Chen Ping dan bekerja keras untuknya. Karena kamu begitu tulus, aku tidak bisa menolakmu. Tapi bisakah kamu memberitahuku cara membuka segel penjaramu dan mengapa kamu dipenjara di sini? Chen Ping bertanya, bagaimana mungkin aku tidak mengatakannya? Ini sangat memalukan. Pria itu tersipu. Jika kau tidak memberitahuku, aku tidak tahu bagaimana membantumu. Chen Ping merentangkan tangannya. Baiklah. Lelaki itu menarik napas dalam-dalam, ketika aku berada di surga, aku bertemu dengan peri wanita yang sangat cantik, jadi. Lalu apa? Kau membunuhnya? Tanya Chen Ping. Tidak, aku tidak punya keberanian. Peri itu adalah putri peri emas. Bagaimana mungkin aku punya keberanian? Aku hanya diam-diam melihatnya mandi. Setelah berkata demikian, wajah lelaki itu malah makin merah. Apakah ini sebabnya kamu dicap dengan segel tahanan dan dipenjarakan di sini? Kata Chen Ping. Pria itu mengangguk dan tampak malu. Itu tidak layak, itu sama sekali tidak layak. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Sayangnya, di surga, orang-orang seperti kita yang naik ke surga selangkah demi selangkah memiliki status terendah. Sulit untuk menemukan pasangan untuk kultivasi ganda. Aku tidak bisa menahan diri, jadi aku melakukan hal konyol ini. Kau tidak akan menertawakanku, kan? Pria itu memandang Chen Ping dan bertanya. Tidak, bagaimana mungkin? Aku orang yang sangat sopan dan tidak akan pernah mengolok-olok orang lain. Kecuali aku tidak bisa menahannya. Hahaha, Chen Ping tidak dapat menahan tawanya. Sial, melihat Chen Ping tertawa, wajah pria itu berubah menjadi hijau. Kamu menertawakanku, apakah kamu punya pasangan untuk kultivasi ganda? Tentu saja aku punya. Dan aku punya lebih dari 20 rekan kultivasi ganda, aku hampir tidak bisa menghitung semuanya. Chen Ping masih tertawa, lucu sekali dipenjara di tempat seperti ini hanya karena memata-matai seorang wanita yang sedang mandi. Omong kosong, pria itu melirik Chen Ping. Chen Ping tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya mengayunkan pedang pembunuh naga dengan lembut, dan roh pedang Zhongli muncul di depan mereka. Roh pedang, seru pria itu. Tuan, Zhongli meringkuk dalam pelukan Chen Ping. Senior, apakah kamu ingin aku bermesraan di depanmu? Chen Ping bertanya. Aku tidak akan menontonnya. Kamu masih sangat muda, tetapi kamu memiliki pedang spiritual semacam ini. Selain itu, kamu hanya berada di alam Mahayana tingkat ketiga, tetapi kamu memiliki kekuatan untuk melintasi alam yang agung. Pasti ada seseorang di belakangmu. Kamu hanyalah generasi kedua yang kaya. Aku tidak akan bersaing denganmu. Pria itu memalingkan kepalanya dan tidak lagi menatap Chen Ping. Saya bekerja keras selama ribuan tahun dan akhirnya berhasil mencapai surga, tetapi saya tidak sebaik saudara generasi kedua yang dapat mencapai ketinggian ini dengan mudah. Membandingkan orang membunuh orang, membandingkan barang membuang mereka. Ada orang yang bekerja keras sepanjang hidupnya untuk mencapai surga, sementara ada pula yang terlahir di surga. Ini adalah takdir, sudah ditentukan sejak Anda dilahirkan. Chen Ping menepuk Zhongli dan memintanya untuk kembali ke pedang pembunuh naga. Kemudian dia bertanya kepada pria itu, Senior, bagaimana aku bisa membantumu menghancurkan segel penjaramu? Selain itu, apakah kekuatanmu telah banyak ditekan? Lelaki itu mengangguk, saat ini aku hanya memiliki sepertiga kekuatanku yang tersisa. Kalau tidak seorang pun dari kalian akan mampu melewati level pertama bersamaku. Adapun untuk memecahkan segel penjara, itu tergantung pada kemampuanmu. Setelah pria itu selesai berbicara, dia membanting kapak itu ke tanah. Semburan cahaya merah tiba-tiba muncul di tanah, dan kemudian simbol merah darah perlahan muncul. Seluruh gurun ditutupi oleh simbol itu, dan cairan merah darah mengalir di setiap garis simbol. Ini adalah segel penjara, dan cairan merah di dalamnya adalah darahku. Sekarang kamu harus melepaskan segel penjara ini dari tubuhku. Pria itu berkata, gampang, cuma jimat ini. Aku bisa menghancurkannya dengan lambaian tanganku. Chen Ping tersenyum tipis. Kamu tidak membual, tanya pria itu. Terima kasih sudah setia dan stay bersama channel kami, RSN Official. Chen Ping tidak mengatakan apa-apa, tetapi menatap jimat itu, lalu menggambar sesuatu di udara dengan jari-jarinya. Tak lama kemudian, pola-pola dewa muncul di ujung jari Chen Ping, dan segera membentuk sebuah segel, yang persis sama dengan segel tahanan di tanah. Pria itu terkejut, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Pada saat ini,
jimat yang diukir Chen Ping meledak dengan kekuatan hisap yang kuat. Darah di jimat merah darah di tanah mulai dengan cepat diserap oleh jimat Chen Ping. Setelah beberapa saat, segel penjara di tanah telah kehilangan semua warna darahnya, dan kemudian dengan hentakan kaki Chen Ping yang ringan, segel penjara itu hancur. Pria itu pun menyadari bahwa segel penjara di tubuhnya lenyap seketika, tetapi segel lain muncul di tubuhnya. Sekarang kau bebas. Sigil di tubuhmu diukir olehku, jadi tidak akan membatasimu. Tetapi jika kau mengingkari janjimu atau melakukan sesuatu yang buruk padaku, segel milikku ini akan aktif. Chen Ping berkata kepada pria itu, jangan ada niat untuk menyakiti orang lain, tapi waspadalah terhadap orang lain. Lelaki itu menatap Chen Ping dengan tatapan kosong, lalu tiba-tiba berlutut dengan satu kaki, aku Nan Batian, dan aku bersumpah untuk mengikuti guruku sampai mati. Nan Batian, nama yang bagus. Chen Ping mengangguk, namaku Chen Ping, kamu tinggal memanggilku Tuan Chen. Tepat ketika Chen Ping merasa puas diri, tiba-tiba terjadi pergerakan aneh antara langit dan bumi, lalu suatu kekuatan misterius menghampiri Chen Ping. Nan Batian sangat ketakutan saat melihat ini sehingga dia langsung lari sambil berteriak, ini adalah kekuatan surga. Kamu telah merusak segel penjara secara diam-diam dan memicu hukuman surga. Sial, dasar bodoh, kenapa kau tidak mengatakannya dari tadi? Kenapa kau mengatakannya sekarang? Chen Ping melotot ke arah Nan Batian dan hampir marah setengah mati. Maaf, saya lupa, kata Nan Batian. Chen Ping tahu bahwa cucunya melakukannya dengan sengaja. Bagaimana mungkin dia bisa melupakan hal seperti itu dan sengaja tidak memberitahunya? Wajah Chen Ping berubah drastis. Sambil memegang pedang pembunuh naga, dia langsung mengayunkan energi pedang untuk menghalangi kekuatan surga. Namun, energi pedang yang diayunkan Chen Ping langsung dikalahkan begitu menyentuh kekuatan surga, dan tidak dapat dihentikan sama sekali. Sudah berakhir, sudah berakhir. Chen Ping merasa putus asa saat melihat ini. Anda mengatakan Anda ikut campur dalam urusan orang lain dan Anda sedang dihukum oleh Tuhan. Apa yang perlu ditakutkan? Ini hanyalah kekuatan Dao Surgawi Dewa Emas. Apa yang perlu ditakutkan? Jika aku bisa mendapatkan kembali tubuh fisikku, aku akan menghajar bahkan Dewa Emas di belakangku, belum lagi kekuatan Dao Surgawi kecil ini. Ketika Raja Iblis Ciyun melihat Chen Ping telah kehilangan semangat juangnya, dia pun berbicara dengan keras. Senior, kamu tidak takut, tapi aku takut. Aku bahkan belum berada di alam transformasi abadi sekarang. Apakah kamu masih ingin melawan kekuatan Dao Surgawi dari Dewa Emas? Chen Ping tampak tak berdaya. Itu benar, kau terlalu lemah, Raja Iblis Ciyun sedikit mengernyit. Tepat saat kekuatan surga hendak melahap Chen Ping, cincin penyimpanan Chen Ping bergetar, dan binatang pemakan surga kecil itu perlahan muncul, lalu membuka mulutnya dan menguap. Kekuatan surga yang mengerikan langsung tersedot ke dalam perut binatang kecil penelan langit. Setelah itu, binatang penelan langit kecil itu kembali ke ring penyimpanan. Hanya dalam beberapa tarikan napas pendek, hukuman ilahi yang mengerikan itu lenyap. Melihat pemandangan ini, Nan Batian tercengang, ini hewan peliharaan kecilku. Mengapa aku harus mengambil tindakan untuk menghadapi kekuatan surga semacam ini? Chen Ping tampak misterius, lalu bertanya, apakah kamu hanya menipuku dan membiarkanku terbunuh oleh hukuman surga? Aku tidak berani, aku sama sekali tidak berani. Nan Batian ketakutan dan berlutut di depan Chen Ping dengan tergesa-gesa, saya benar-benar lupa. Saya telah disiksa oleh segel penjara ini dan ingatan saya tidak bagus. Baiklah, kali ini aku memaafkanmu. Bangun. Chen Ping melambaikan tangannya. Nan Batian berdiri dan mengikuti Chen Ping dengan tubuhnya yang besar. Bisakah kamu lebih kecil? Sulit untuk berbicara denganmu jika tinggimu 100 meter. Chen Ping menatap Nan Batian dan bertanya. Tentu saja, jati diriku yang sebenarnya tidak seperti ini. Kata Nan Batian, dan tubuhnya langsung kembali normal. Kemudian dia tersenyum dan berkata, aku hanya ingin menakut-nakuti orang dan memberi diriku keberanian.